Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riku. Di sini saya akan bercerita. Cerita yang menurut aku ini epik dan wajibkan didengar. Cerita ini berkaitan dengan Spirit Doll. Cerita ini udah masuk ke email kita sejak 12 Mei 2021. Sebelum Spirit Doll ramai diperbincangkan, bahkan narasumber kita pernah mengalami kejadian ini jauh sebelum kasus Spirit Doll booming. Gak Abdol kalau kita belum kenalan dulu, ini sama narasumber yang bernama Caca di Jakarta. Daripada kelamaan di intro, gimana kalau kita langsung simak ceritanya? Tapi sebelum itu, aku mau ingetin kalian untuk matikan lampu, tarik selimut, dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian mendengarkan cerita ini. Cerita dari Caca, aku mulai. Pada tahun 2016, tepatnya di awal bulan September, Mama Caca baru saja melahirkan anak kedua. Otomatis itu merupakan adik Caca. Setelah keguguran 2 kali, kini mamanya berhasil melahirkan adik Caca dengan selamat. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Yosef. Semua keluarga nampak bersuka cita menyambut kelahiran Yosef. Sampai diadakan makan bersama dan dihadiri seluruh keluarga besar. Caca yang kala itu masih duduk di bangku SMP kelas 2 diminta untuk libur sekolah karena orang tuanya mau semua orang hadir dalam acara tersebut. Acaranya diadakan sejak pagi sampai malam hari. Papanya juga rela menutup tokonya demi acara itu. Papa Caca memiliki usaha menjual boneka suara yang cukup banyak peminatnya. Boneka yang biasanya kalau mempengnya dicopot akan mengeluarkan bunyi mama berkali-kali. Ada banyak sekali bentuk boneka suara di toko papanya. Hampir banyak sekali orang yang minat dengan boneka suara itu. Kembali ke cerita, setelah kelahiran sang adik, rumahnya kini terasa semakin lengkap. Terlihat sekali raut wajah bahagia terpancar dari sang mama. Setiap hari selesai menyiapkan bekal sekolah Caca, mamanya langsung dengan sigap merawat sang adik. Tapi semakin lama, mamanya sering terlihat kelelahan dan kurang tidur. Papanya sudah meminta sang mama untuk mencari baby sister. Tetapi mamanya Caca selalu menolak. Dengan alasan kalau pakai baby sister, takut nanti adiknya gak peka sama mamanya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Toh adiknya tidak 24 jam sama baby sister. Dibujuk bagaimanapun, mamanya tetap menolak. Akhirnya keluarganya juga tidak bisa memaksa, karena sudah jadi keputusan mamanya. Hingga tak terasa, kini usia sang adik sudah genap 7 bulan, di mana sang adik sedang aktif-aktifnya, merangkak ke sana kemari. Caca suka memandangi wajah sang adik ketika malam. Bahkan kadang Caca juga menawarkan diri untuk bergadang setiap malam gantiin mamanya. Dia kasihan melihat mamanya setiap malam selalu berjaga karena tangisan adiknya. Ada kalanya Caca tidak berjaga malam menggantikan mamanya. Biasanya kalau pas mendekati jadwal ujian sekolah atau waktu Caca mendapatkan banyak PR. Mau gak mau, mamanya yang harus menjaga adiknya sendiri. Karena takut merepotkan papanya yang sudah lelah bekerja dari pagi sampai sore. Walau begitu, papanya juga kadang ikut membantu, semisal mamanya benar-benar kewalahan dan Caca tidak bisa menolong. Intinya, dia dan kedua orang tuanya benar-benar saling bekerja sama untuk menjaga sang adik. Akan tetapi, semua berubah pada hari itu. Hari di mana sang adik lepas dari pengawasan hingga akhirnya terjatuh dari lantai 2 dan meninggal dunia seketika. Hari itu adalah hari Rabu. Caca ingat sekali dengan hari kejadian itu. Karena tak lama dari peristiwa itu adalah hari jadi pernikahan orang tuanya. Semua keluarga saling mengirim chat WA untuk merencanakan surprise yang rencananya akan diadakan di salah satu rumah kerabat mamanya.
Pada hari kejadian, Caca masih di sekolah. Papanya sudah standby di toko yang jaraknya mungkin 3-4 rumah setelah rumahnya. Di rumah hanya ada mamanya dan sang adik. Kala itu mamanya cerita kalau beliau sedang melipat baju di kamar. Saat itu sang adik tidur di kasur yang sama dekat mamanya. Mamanya lalai ketika sedang memasukkan baju ke dalam lemari. Sedangkan mamanya juga lupa menutup pintu kamar, sehingga mamanya tidak sadar kalau sang adik sedang merangkak keluar kamar. Mamanya baru sadar ketika melihat sang adik tidak ada di kasur. Begitu mamanya keluar, mamanya tidak mendapati adiknya di mana-mana. Tapi saat pemandangan mamanya menuju ke arah anak tangga, di situ mamanya melihat ada banyak sekali darah. Dan detik itu juga beliau baru sadar kalau adik Caca sudah tergeletak di lantai bawah dan bercucuran darah. Tubuhnya kejang-kejang seolah dia sedang sekarat. Darah terus mengucur keluar dari hidung, mulut, dan telinganya. Mamanya benar-benar menyesali kelalaiannya waktu itu. Jelas-jelas kamar orang tua Caca lokasinya paling dekat dengan tangga, sehingga sangat berbahaya untuk anak kecil seumuran adiknya dibiarkan tanpa pengawasan. Dengan panik, mamahnya langsung menggendong sang adik dan berlari ke toko papanya. Papanya yang melihat mamanya datang dengan sang adik dalam kondisi berdarah juga ikutan panik. Akhirnya sang papa meminta izin dan menyerahkan toko mainannya kepada para karyawannya. Lalu mereka berdua pergi ke rumah sakit dengan harapan sang adik masih bisa diselamatkan. Walaupun ketika perjalanan, tubuh adiknya perlahan-lahan mulai dingin dan menjadi kaku. Mamanya sendiri pun tahu kalau sebenarnya sang adik sudah meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Akan tetapi orang tua Caca masih terus berharap, semoga itu hanyalah pingsan saja. Begitu tiba di rumah sakit, mamanya buru-buru membawa tubuh sang adik masuk ke dalam. Beberapa perawat dengan sigap mengarahkannya mamanya ke UGD. Tubuh adiknya langsung diletakkan di salah satu bed yang ada di UGD dan mulai diperiksa, di mana salah satu perawat menyatakan kalau adik Caca telah meninggal dunia. Cuma mamanya di situ masih belum terima, sehingga perawat ini langsung memanggil salah satu dokter guna memastikan hasil pernyataannya. Dokter pun datang ke UGD menghampiri mamahnya. Terlihat dokter itu langsung memeriksa adik Caca dengan seksama. Tak lama kemudian, dokter itu selesai dengan memeriksanya dan memulai mengajak orang tua Caca untuk berbicara. Dengan berat hati, dokter ini menyatakan kabar yang sama seperti perawat sebelumnya, bahwa sang adik telah meninggal dunia saat masih di perjalanan menuju ke rumah sakit. Hancur sekali perasaan mama dan papa Caca mendengar itu. Tangis mamanya memecah keheningan ruangan UGD. Sang papa berusaha merangkul mamanya untuk sekedar menenangkan. Apalagi ketika tubuh sang adik mulai dibawa menuju ke ruang jenazah. Mamanya benar-benar menangis sangat histeris. Kepergian adiknya seolah begitu mendadak bagi semua orang. Satu persatu papanya membagikan berita duka itu kepada seluruh keluarga besar. Semua orang bahkan tidak percaya dan langsung memutuskan ke rumah sakit. Yang terakhir dihubungi atas kematian adiknya adalah Caca. Caca siang itu dijemput pulang sama omnya, padahal itu belum jam pulang sekolah. Dengan raut wajah sedih, omnya menghampiri Caca di sekolah, meminta izin kepada wali kelas Caca supaya dia bisa pulang cepat. Caca yang dijemput sama omnya kaget. "Tumben sekali om, jemput dia untuk pulang, ada apa?" Terdengar suara isak tangis dari mulut omnya. Disertai suara terbata-bata, sang om menjelaskan kalau adik Caca sedang ada di rumah sakit dan meninggal dunia. Masih dengan isak tangis, omnya menjelaskan semuanya secara detail kepada Caca. Caca syok mendengar itu semua. Dia benar-benar tidak menyangka. Karena tadi pagi sebelum berangkat sekolah, Caca masih sempat bercanda sama sang adik.
Perasaan Caca sudah gak tahu lagi kayak apa. Buru-buru dia minta omnya untuk mengantar dia ke rumah sakit. 10 menit kemudian, mobil omnya tiba di rumah sakit. Caca langsung bergegas turun dan berlari menuju ke kamar jenazah. Di sana dia melihat sudah ramai keluarganya. Caca langsung dipeluk sang eyang. Eyangnya berusaha menenangkan Caca sepenuh hati. Perlahan-lahan tangis Caca mulai meredah. Matanya yang bengap menatapi satu persatu wajah keluarganya. Caca melihat mamanya duduk di kursi paling pojok. Tatapan matanya kosong dan sambil dirangkul papanya dari belakang. Caca ingin mendekat ke arah mamanya, tapi dilarang sama Eyang. Biarkan mamamu berdamai dengan dirinya sendiri, ucap Eyang. Caca mencoba memahami ucapan sang Eyang. Akhirnya dia memilih duduk di kursi dekat sama tantenya. Sore harinya, jenazah sang adik dipindahkan ke rumah duka. Di dalam peti mati, adiknya terlihat kaku dan pucat. Tangis Caca kembali pecah, mengiringi peti jenazah sang adik masuk ke dalam ambulan. Iringan mobil, keluarga Caca ikut di belakang mobil ambulan itu pergi. Setibanya di rumah duka, sang adik langsung didandani setampan mungkin, dipakaikan baju yang rencananya akan dipakai pada hari perayaan pernikahan kedua orang tuanya beberapa hari lagi. Akan tetapi, adiknya memakai baju itu terlebih dahulu dari pemakamannya. Kremasi sang adik dijadwalkan besok pagi pukul 8 pagi. Ada sebagian besar keluarga yang menunggu di rumah duka dan ada beberapa yang pulang. Caca disuruh pulang sama tantenya supaya dia bisa ganti baju dan istirahat sejenak di rumah. Bahkan saat di rumah, Caca tidak sendirian. Dia ditemani sama 3 sepupunya dan 1 tantenya, yaitu adik papanya yang paling bungsu. Pulanglah Caca ke rumah. Setibanya di rumah, Caca melihat masih ada banyak sekali noda darah Yosep tadi pagi. Dia bersama beberapa sepupunya memutuskan untuk membersihkan noda darah tersebut sebelum akhirnya istirahat di kamar masing-masing. Noda darahnya sedikit sulit dibersihkan dan terus beberapa kali dipel menggunakan kain basah. Tak terasa darahnya sedikit demi sedikit mulai hilang dan akhirnya bersih. Semuanya nampak kelelahan dan satu persatu dari mereka masuk ke kamar-kamar yang ada di rumah Caca. Yang artinya semua orang benar-benar sudah kelelahan. Akhirnya Caca juga langsung masuk ke dalam kamarnya bersama 1 sepupunya yang bernama Cecil. Tubuh Caca benar-benar lelah sekali. Matanya sembab dan seakan air mata sepertinya sudah enggak keluar lagi. Caca memberitahu sepupunya agar menunggu di kasurnya, sedangkan dia mau mandi sebentar. Singkat cerita, Caca sudah selesai mandi dan berjalan ke dalam kamar. Setibanya di kamar, Caca melihat sepupunya berdiri menghadap ke arah balkon kamarnya. Caca bertanya, kenapa sepupunya berdiri di situ? Sepupu menjawab, aku tadi mendengar suara ayunan berdenyut, Ca. Makanya aku lihat dari sini. Siapa ya yang main ayunan malam-malam? Apa Antonio ya? Caca penasaran dengan ucapan sepupunya. Dia pun berjalan mendekat ke arah balkon. Memang piu jendela kamar Caca itu menuju ke halaman depan. Di halaman depan rumahnya itu ada 2 ayunan yang memang dibuat sendiri sama papanya untuk Caca. Waktu Caca tengok, ayunan itu gerak sendiri sambil mengeluarkan suara dernyitan. Caca tengok di sekelilingnya, daun-daun di pohon sekitar memang bergoyang, tapi bukan yang heboh. Pertanda bahwa anginnya ya angin biasa. Terus ayunan itu kok bisa bergerak seperti itu? Benar-benar yang bergerak seolah ada seseorang sedang mendorong ayunan tersebut. Merasa ada yang aneh, Caca segera menarik tangan Cecil dan dia langsung tutup hordeng kamarnya. Kita tidur aja yuk, udah malam.
ucap Caca kepada Cecil. Akhirnya mereka berdua pun tidur. Keesokan harinya, sekitar jam 7 pagi, Caca dan semua orang beranjak pergi ke rumah duka. Tak lupa dia kunci pintu rumahnya dan langsung masuk ke dalam mobil. Ketika mobil berjalan pergi keluar dari pagar, mata Caca menatap ke arah ayunan yang dia lihat semalam. Ayunan itu nampak tenang dan hanya bergoyang landai. Apa semalam aku salah lihat ya? Tapi Cecil juga lihat kok kalau ayunan itu bergoyang sendiri, ucap Caca dalam hati. Lama-kelamaan Caca enggan memikirkan hal itu lagi. Dia memilih mengalihkan pandangannya. Tak terasa, mobil tantenya perlahan mulai meninggalkan area rumah Caca. Kurang lebih 15 menit. Sambil mengeluarkan suara deringitan, Caca tengok di sekelilingnya. Daun-daun di pohon sekitar memang bergoyang, tapi bukan yang heboh, pertanda bahwa anginnya yang angin biasa. Terus ayunan itu kok bisa bergerak seperti itu? Benar-benar yang bergerak, seolah ada seseorang sedang mendorong ayunan tersebut. Merasa ada yang aneh, Caca segera menarik tangan Cecil dan dia langsung tutup hordeng kamarnya. Kita tidur aja yuk, udah malam, ucap Caca kepada Cecil. Akhirnya mereka berdua pun tidur. Keesokan paginya sekitar jam 6:30 pagi, Caca dan kedua orang beranjak pergi ke rumah duka. Tak lupa dia kunci pintu rumahnya dan langsung masuk ke dalam mobil. Ketika mobil berjalan pergi keluar dari pagar, mata Caca menatap ke arah ayunan yang dia lihat semalam. Ayunan itu nampak tenang dan hanya bergoyang landai. Apa semalam aku salah lihat ya? Tapi Cecil juga lihat kok kalau ayunan itu goyang sendiri, ucap Caca dalam hati. Lama-kelamaan Caca enggan memikirkan hal itu lagi. Dia memilih meninggalkan pandangannya. Tak terasa mobil tantenya perlahan mulai meninggalkan area rumah Caca. Kurang lebih 15 menit lalu. Kini semuanya sudah tiba di rumah duka. Caca melihat sudah banyak sekali pelayat yang datang. Ada teman lama, papa, nama, serta ada juga kerabat jauh orang tuanya yang mulai berdatangan. Caca melangkah masuk menghampiri kedua orang tuanya. Dia melihat mamanya masih tetap menangis di dekat peti jenazah sang adik. Kondisinya terlihat kacau sekali, seolah tangis mamanya adalah air mata penyesalan. Caca berjalan mendekati mamanya. Caca berbisik, "Ma, kita duduk di kursi ya. Kalau mama begini terus, kasihan adik." Yang kelihatan, adik bukan hanya mama, tapi Caca juga, Ma. Kedua mata mamanya menatap ke arah wajah Caca. Dengan perlahan Caca membantu mamanya bangun dan duduk di salah satu kursi yang sudah disediakan khusus tamu. Caca duduk di samping mamanya. Terus Caca kuatkan mamanya. Padahal dia sendiri juga sedang kalut. Nampak salah satu pastor membacakan doa-doa di samping peti jenazah adiknya. Setelah itu bergantian dengan kalimat ucapan yang disampaikan papanya. Nampak linangan air mata keluarga membanjiri wajah keriputnya. Caca paham bagaimana perasaan kedua orang tuanya waktu itu. Seorang anak bayi yang sudah dinantikan dari lama harus pergi secepat itu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Mamanya selalu menyalahkan dirinya sendiri, seolah penyebab adiknya meninggal ya mamanya. Padahal semua ini sudah ketepatan dari Tuhan, tidak bisa diubah manusia. Caca mencoba ikhlas, karena dengan ikhlas Caca bisa menerima kepergian sang adik selama-lamanya. Akhirnya jam kremasi pun tiba. Terlihat peti jenazah adiknya dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan kremasi. Tangis semua orang benar-benar kembali pecah. Mamanya di situ sampai pingsan.
Hanya Caca yang tidak menangis hari itu. Seakan semua air matanya sudah tumpah kemarin dan kini dia hanya perlu menguatkan kedua orang tuanya. Sekitar hampir 2 jam kemudian, beberapa perwakilan pihak keluarga diminta untuk memastikan abu jenazah Yosef. Caca tidak kuasa melihatnya, jadi dia memilih tetap di kursi bersama mamahnya. Sedangkan papanya yang menghampiri bersama beberapa kerabat. Tak berserang lama dari itu, Caca, papanya, dan beberapa orang keluar. Terlihat papanya membawa sebuah guci putih di tangannya. Dari kejauhan Caca sudah paham kalau di dalam guci itu merupakan abu jenazah adiknya. Caca tanya sama papanya, perihal guci itu mau dibawa kemana? Papanya menjawab, kita bawa adik pulang dulu ya, Ca. Nanti biar Eyang carikan tanggal untuk melarungnya. Caca yang gak paham dengan hal itu hanya menganggukkan kepalanya. Beberapa kerabat mengambil alih mamanya dan membantu nuntun masuk ke dalam mobil. Caca di situ berjalan paling belakang. Suatu Caca sedang jalan sendiri, dia mendengar ada suara anak kecil laki-laki yang memanggil namanya dari belakang. Caca. Spontan Caca menoleh ke belakang, tapi dia tidak melihat ada siapapun di sana. Suasana rumah duka yang sudah dalam kondisi sepi. Seketika sekujur bulu kuduk Caca merinding. Dari situ Caca langsung berjalan cepat, meninggalkan area rumah duka dan masuk ke dalam salah satu mobil. Semua mobil berjalan secara berombongan. Setibanya di rumah, nampak banyak sekali tetangganya yang berdatangan, membantu mendirikan tenda dan kursi-kursi untuk para pelayat yang hadir. Para tetangga juga gak nyangka akan mendengar kabar duka ini dari RT setempat. Mereka mengira Yosef hanya dirawat di rumah sakit. Makanya semalam yang pulang hanya Caca dan sepupunya. Gak taunya tadi pagi papanya baru menghubungi RT setempat perihal meninggalnya Yosef kala itu. Otomatis semua tetangganya baru tahu kabar duka tersebut. Tidak sempat melihat jenazah Yosef terakhir kalinya sebelum menjadi abu. Siang itu merasa sekali suasana duka menyelimuti area rumah Caca. Siang itu kerasa sekali suasana duka menyelimuti area rumah Caca. Hanya Caca dan beberapa sepupunya yang tidak bisa menangis lagi seperti orang-orang. Tak terasa sudah mulai terdengar azan asar. Satu persatu tetangganya berpamitan pulang ke rumah masing-masing. Caca juga memilih untuk ke kamarnya karena tak kuasa melihat mamanya terus menangis seperti itu. Malam pun tiba. Caca sudah tertidur sejak jam 7 malam. Dia tidak tahu lagi apa yang dia lakukan keluarganya di bawah, karena tubuhnya benar-benar lelah sekali hari itu. Akan tetapi Caca terbangun sekitar jam 12:30 malam, karena dia mendadak kebelet buang air kecil. Dia langsung keluar menuju ke kamar mandi. Pada saat Caca selesai dengan segala urusannya di kamar mandi dan hendak kembali ke dalam kamar, Caca mendengar seperti ada seseorang yang membuka pintu. Dengan memberanikan diri, Caca coba mengintip sedikit dari kamar mandi. Di situ Caca melihat papanya keluar dari kamar dan berjalan menuruni anak tangga. Ngapain papa bangun jam segini? Gumam Caca dalam hati. Tanpa berlama-lama, Caca berinisiatif mengikuti papanya dari belakang. Pada saat dia hendak menuruni anak tangga, Caca melihat bahwa ruangan lantai 1 rumahnya benar-benar sudah dalam kondisi gelap. Hanya lampu di latar sembayangan saja yang menyala. Lalu dia melihat papanya berjalan ke arah altar sambil menggendong sebuah boneka. Awalnya Caca tidak bisa melihat boneka itu dengan jelas. Tapi ketika posisi papanya sedikit dekat dengan meja altar, barulah Caca bisa melihat boneka itu dari penerangan meja altar. Kaget Caca melihatnya.
Yang papanya pegang itu merupakan sebuah boneka anak kecil laki-laki. Sepintas tidak ada yang aneh. Cuman boneka itu wajahnya mirip sekali dengan wajah Yosef. Itu benar-benar mirip sekali. Caca terus mengamati gerak-gerik papanya. Dengan jelas Caca melihat papanya membuka penutup guci tempat abu jenazah adiknya. Pelan-pelan tangan papanya masuk ke dalam guci itu, dan tak lama kemudian Caca melihat tangan papanya seperti menggenggam sesuatu. Seolah seperti terburu-buru, papanya memasukkan sesuatu ke dalam boneka yang dibawanya. Caca dengan refleks berteriak, "Papa!" Teriakan Caca membuat papanya terkejut. Habis itu seperti ada sebuah serbuk yang berjatuhan di sekeliling papanya. "Papa, ngapain di situ?" "Lalu itu papa pegang apa?" tanya Caca sambil menuruni anak tangga. Terlihat sekali kalau papanya seperti orang gugup. Buru-buru beliau membenarkan posisi kepala boneka yang tengleng. Caca baru tahu kalau kepala boneka itu bisa dibuka dan papanya seperti memasukkan sesuatu ke dalam situ. "Papa memasukkan apa di dalam boneka itu?" Caca kembali bertanya. "Papa gak masukin apa-apa, Ca. Mungkin kamu salah lihat," ucap papanya dengan nada yang mengelak. "Udahlah, Pak. Caca udah lihat semuanya dari tangga tadi. Sekarang Papa jelasin sama Caca, itu serbuk apa?" Caca terus bertanya sambil memungut sedikit serbuk yang berjatuhan di lantai. Papanya tidak menjawab apa-apa dan malah diam. "Pak." Papanya yang sedari tadi enggak menjawab, berhubung terus didesak, akhirnya detik itu juga papanya mengaku, "Ini abu jenazah Yosef, Ca." Caca yang mendengar itu kaget dan tidak percaya. Pelan-pelan papanya meneruskan ucapannya dan menjelaskan semuanya. Papanya memang berniat memasukkan sedikit abu jenazah Yosef ke dalam boneka itu. Bahkan boneka itu papanya pesan khusus ke sahabatnya, supaya dibuat semirip mungkin dengan Yosef. Rencananya akan diberikan sebagai kado untuk anak-anaknya di hari perayaan pernikahan mereka nanti. Tapi Tuhan berkehendak lain. Yosef dipanggil Tuhan sebelum orang tuanya sempat memberikan kado boneka tersebut. Papanya melakukan itu juga demi mamanya. Mungkin dengan begini, secara perlahan mamanya bisa menerima kepergian Yosef. Caca yang tidak paham dengan pola pikir papanya memaksa papanya agar menceritakan semuanya secara lengkap. Dan inilah yang Papa Caca katakan. "Papa dapat informasi ini dari teman lama Papa. Kemarin dia datang sewaktu di rumah duka. Katanya dia dan istrinya berhasil membangkitkan arwah cucunya lewat media boneka seperti ini, dengan cara memasukkan sedikit abu jenazah ke dalam tubuh ini, dan dilanjut melakukan ritual tertentu. Nanti setiap jam 10 malam ke atas, boneka ini akan bergerak sendiri, karena di dalamnya ada arwah Yosef yang bersemayam. Lama-kelamaan boneka ini yang akan menuntun Mama untuk mengikhlaskannya, karena rohnya minta dilepaskan. Baru setelah itu kita akan melakukan ritual kremasi kedua, jika si arwah sudah berpesan untuk dilepaskan sendiri tanpa paksaan. Kamu temenin Papa ritual ya, Ca. Ini semua demi Mama." Caca benar-benar makin emosi mendengar ucapan papanya kala itu. Kok bisa-bisanya Papa percaya dengan hal-hal seperti itu? Yang jelas itu tidak mungkin sekali terjadi. "Ya udahlah, terserah Papa. Tapi yang harus Papa ingat, Yosef sudah tenang di rumah Bapak." "Pak, Caca cuma mau Papa berhati-hati. Takutnya yang masuk ke dalam boneka ini bukan Yosef. Papa sendiri aja. Caca mau masuk ke kamar, besok ada ujian," ucap Caca sambil sedikit menahan emosi. Sebenarnya Caca tidak sampai hati berkata demikian, tapi gak ada cara lain untuk menyadarkan papanya.
Siapa tahu dengan begitu papanya akan mengurungkan niatnya. Ternyata tidak. Papanya tetap melakukan ritual tersebut di dekat meja altar sembahyang, di tempat dengan buci abu jenazah sang adik. Caca enggan berdebat dengan papanya malam-malam. Caca membiarkannya papanya sendiri dengan segala keputusannya. Dia langsung naik lagi menuju ke kamar. Entah kenapa saat Caca melihat boneka itu ketika dia sedang menaiki anak tangga, Caca merasa seolah pandangan boneka itu selalu melihat ke arah dirinya. Di pikiran Caca mungkin itu hanya perasaannya saja. Apalagi di tengah kegelapan ruang lantai 1. Caca juga tidak bisa melihat boneka itu dengan jelas. Dia hanya merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang dari bawah. Karena merasa ada yang tidak beres, Caca langsung mempercepat langkah kakinya dan segera masuk kamar, lalu tidur. Keesokan paginya, dia sudah bersiap untuk pergi ke sekolah. Saat itu menghampiri meja makan. Caca melihat papa dan mamanya nampak bahagia sekali. Seakan kesedihan mamanya sudah hilang. Bahkan sudah bisa tertawa dan bercanda sama papa di meja makan. Di tengah kebingungan itu, Caca mendengar papanya memanggil namanya untuk sarapan bersama. Dia langsung berjalan ke arah salah satu kursi meja makan dan mulai sarapan. Pandangan Caca merasa tidak nyaman sewaktu dia melihat boneka yang dibawa papanya semalam sedang duduk di salah satu kursi dekat kursi mamanya. Caca memandang papanya. Caca melihat papanya sedang mengacungkan jari ke arah depan bibirnya, seolah memberi pertanda. Shh. Ya, pertanda agar dia tidak berbicara di hadapan mamanya. Caca kaget di situ. Di sisi lain, dia khawatir dengan kondisi mamanya. Justru dia melihat mamanya seperti orang yang tidak sehat secara mental. Caca mengambil ponselnya dari dalam tas dan mulai mengirim pesan ke Cecil sepupunya. Cecil justru meledek Caca dan berkata kalau Caca sedang berbohong. Dari situ akhirnya Caca berinisiatif memoto boneka yang dia maksud. Seketika Caca mengarahkan kameranya ke arah boneka itu dan mulai menekan tombol potret. Caca langsung teriak histeris. Apa itu tadi? Karena fokus papa dan mamanya melihat ke arah dirinya. Dengan sigap Caca langsung menurunkan tangannya dan menyimpan HP-nya di saku rok sekolahnya. Kamu kenapa, Ca? Tanya si mama. Dengan terbata-bata Caca menjawab, oh, gak apa-apa kok mbak. Caca cuma salah lihat. Yuk, mak, sarapan. Caca takut telat. Dia mencoba mencairkan suasana, padahal dia sendiri masih syok dengan apa yang dia lihat tadi. Banyak sekali pertanyaan yang terngiang-ngiang di dalam pikiran Caca pagi itu. Selesai sarapan, Caca langsung berpamitan ke sekolah. Saat perjalanan ke sekolah, Caca kembali mengamati apa yang dia jepret tadi. Sedangkan pesan dari sepupunya berkali-kali masuk ke ponselnya. Tapi Caca abaikan pesan itu dan memilih fokus ke arah foto di galerinya. Di situ Caca benar-benar terkejut. Ada sosok yang ikut tertangkap di kamera ponselnya. Sosok itu tingginya hampir sama dengan kursi meja makannya. Berdiri di belakang kursi tempat boneka itu duduk. Rambutnya panjang hitam dan menjuntai ke lantai. Matanya bulat besar berwarna merah. Dan ada 2 taring di mulutnya. Dan seluruh tubuhnya berwarna hitam legam. Badannya kurus sekali dan kukunya panjang, juga runcing semua. Seolah setiap menusuk seseorang dengan kuku-kukunya yang runcing itu. Ini makhluk apa? Lagi-lagi Caca bergumam sendiri di jalan. Tak berselang lama Caca mendengar ada sebuah mobil membunyikan klakson keras sekali. Spontan Caca langsung berteriak. Dia merasa ada sebuah tangan yang dengan sigap langsung menarik tangan
kirinya. Ternyata dia hampir saja tertabrak mobil. Caca tidak memperhatikan langkahnya saat menyeberang. Beruntung ada seorang ibu-ibu pemulung datang menolongnya. Caca menangis dan tak terhenti-hentinya mengucapkan terima kasih. Ibu-ibu ini bertanya sama Caca, dia kenapa? Caca sebenarnya ragu untuk cerita. Berhubung ibu ini baik kepadanya, Caca pun menceritakan semuanya. Dia langsung memperlihatkan foto itu ke ibu-ibu ini. Terlihat sekali raut wajah ibu itu sangat syok. Kedua mata ibu ini sampai melorot melihat foto ini dan langsung berkata, "Bakar boneka itu, selamatkan orang tuamu, dan cuman kamu yang bisa menyelamatkannya. Itu sosok yang jahat. Jangan sampai terlambat." Selepas itu, ibu-ibu ini berpamitan sama Caca. Caca juga kembali melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Gara-gara ucapan ibu tadi, Caca benar-benar jadi kepikiran. Dia berpikir jangan-jangan firasatnya semalam benar. Kalau yang masuk ke dalam tubuh boneka itu bukan arwah adiknya, melainkan arwah lain yang mau berniat jahat. Caca kepikiran untuk meminta pertolongan Cecil. Cecil yang memang pada dasarnya suka dengan hal-hal seperti ini, gak butuh waktu lama untuk Cecil bertanya, "Ya." Akhirnya dua anak ABG ini merencanakan bertemu di rumah Caca sepulang sekolah. Ketemulah mereka sekitar jam 3:30 sore di rumah Caca. Niat hati bisa mengambil boneka itu dengan mudah, tapi nyatanya mereka seperti diejek sama si boneka itu sendiri, seolah mereka dipermainkan. Setiap bonekanya yang mereka tangkap, justru boneka itu malah jalan, bahkan lari secara langsung di depan mata mereka. Shock mereka di situ. Belum lagi suara cekikan yang keluar dari mulut si bonekanya. Suara cekikan anak umur 2-3 tahun gitu. Masalahnya suaranya bukan tipe suara yang lucu. Bukan seperti suara anak kecil pada umumnya. Malah suaranya seperti suara-suara anak bayi di film-film horor. Yang sering kalian dengar kalau ada adegan setan anak ketawa. Di situ juga Cecil baru percaya apa yang dikatakan Caca sebelumnya tentang boneka itu. Kalau boneka itu di dalamnya adalah arwah yang bersemayam. Apalagi arwah itu bukan arwah Yosef, melainkan arwah dari iblis yang sangat jahat sekali. Berhubung mereka merasa lelah terus-menerus dipermainkan, sekitar jam 6:30 malam, keduanya memutuskan untuk rebahan di kamar Caca, sekaligus mengatur rencana lain. Di saat keduanya sibuk bertukar solusi, pintu kamar Caca ada yang ketuk dan terdengar suara mamanya. Caca jalan ke arah pintu dan langsung membuka pintu kamarnya. Benar kalau itu adalah mamanya. Caca langsung tanya, kenapa mama ketuk pintu kamar Caca dengan nada panik. Ternyata mama Caca hanya mau cari boneka Yosef. Katanya hilang gitu aja dan gak tahu kemana. Caca dan Cecil saling tatap-tatapan. Boneka bisa hilang sendiri. Kok bisa? Karena tidak dapat menemukan boneka Yosef di kamar Caca, akhirnya mamanya memilih untuk meninggalkan mereka berdua dan melanjutkan mencarinya. Ya udah, Caca tutup kembali pintu kamar. Waktu mereka hendak melangkah ke kasur, Cecil mendengar ada suara dernyitan ayunan yang sama persis seperti kemarin. Caca langsung dengan sigap mempertajam pendengarannya. Benar, itu suara dernyitan ayunan yang sama. Keduanya buru-buru berjalan ke arah jendela balkon kamar Caca. Mereka sibak gordennya dan mulai mengamati ke arah ayunan yang dimaksud. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati kalau boneka Yosef sedang duduk di atas ayunan, sambil memainkan ayunan itu hingga goyang ke depan dan ke belakang. Terus, yang gerakin ayunan itu siapa? Cecil yang pada dasarnya gak sabaran langsung menggerecet Caca dan mengajaknya turun menghampiri boneka Yosef.
Caca dengan refleks mengambil kalung salib di atas meja belajarnya. Turunlah mereka dan berjalan ke arah taman. Ketika jarak mereka berdua dengan boneka itu tidak terlalu jauh, dua anak ini bingung mau ngapain. Karena udara di luar juga dingin, Caca memutuskan untuk memberanikan diri mendekat. Ya, biar gak kelamaan di luar. Caca kalungkan salib itu di lehernya dan berjalan mendekat ke arah boneka Yosef seorang diri. Kayak biasa aja dan gak ada perasaan gimana-mana. Kini jarak Caca sama boneka itu benar-benar dekat. Dengan kedua tangannya, Caca langsung menggendong boneka itu ke pelukannya. Aneh aja gitu, Caca mendadak jadi berani menghadapi boneka ini sendirian. Akan tetapi, pas mereka mau masuk rumah, kedua anak ini melihat kalau Mama Caca sedang kejang-kejang di dekat ruang tamu. Mulutnya mengeluarkan busa putih. Panik, Caca di situ dengan spontan melempar boneka yang dibawa. Bersamaan dengan itu, Caca juga mendengar suara teriakan papanya yang kesakitan dari arah dapur. Caca meminta Cecil untuk menjaga mamanya. Sedangkan Caca berjalan ke arah dapur untuk melihat papanya teriak kenapa. Baru beberapa langkah sampai di area dapur, Caca melihat sekujur tubuh papanya penuh dengan luka lebam. Papanya di situ menangis kesakitan. Caca sama Cecil makin bingung sama situasi itu. Cecil gak pakai lama langsung mengeluarkan HP dari sakunya dan hubungi orang tuanya. Selama ada kali 10 menit. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa melihat orang tua Caca yang semuanya merasakan kesakitan tapi aneh. Gak lama kemudian, para tetangga datang untuk satu persatu ke rumah mereka. Karena teriakan papanya yang cukup keras ditambah suara tangisan Caca dan Cecil. Tetangga-tetangga Caca yang melihat kejadian malam itu kaget dan membantu untuk membawa orang tua Caca ke rumah sakit. Dengan memakai mobil tetangganya, mereka berempat langsung pergi menuju rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit, orang tua Caca langsung dilarikan ke UGD. Sekitar 30 menit kemudian, beberapa keluarga mulai berdatangan termasuk orang tua Cecil. Tetangga-tetangga yang antar tadi langsung pamit pulang. Di mana Mama Cecil bilang, "Papa kamu itu kok nekat banget sih, Ca? Kalau kayak gini dia bisa bahayain nyawa mama kamu. Tante berharap Tuhan selamatkan hidup papa mamamu, Ca," sembari memegang salib di kalungnya. Mama Cecil jadi memberitahu kalau eyangnya sedang ke kelenteng bersama Papa Cecil dan membawa boneka Yosef untuk dibersihkan katanya. Sekalian mau dibakar biar tidak menimbulkan hilangnya nyawa manusia. Tantenya juga bilang, di dalam boneka itu bukan arwah adikmu, Ca, tapi arwah yang jahat, bisa membunuh siapapun dengan mudah. Setelah itu suasana jadi hening. Mereka bertiga masih menunggu di depan ruang UGD. Saat menunggu di depan, HP tantenya berbunyi. Ternyata panggilan dari neneknya Caca. Terus neneknya minta ngomong langsung sama Caca. Kurang lebih seperti itu ucapan neneknya waktu itu ke Caca. "Ca, relain mama ya. Mama sudah tenang sama Yosef di rumah bapak di surga. Caca harus rajin belajar supaya besok bisa jadi orang sukses. Selesai pemakaman mama, Caca tinggal sama nenek ya. Rumah itu mau nenek jual. Auranya jelek buat kamu. Dan nanti hasil uang itu nenek bukakan tabungan untuk masa depan kamu, Ca. Caca jangan sedih. Masih ada nenek dan tante Lala. Juga ada Cecil dan saudara-saudara yang lain. Mamamu juga pasti akan selalu kangen sama kamu, Ca." Caca bingung mendengar ucapan neneknya. Belum sempat Caca merespon ucapan sang nenek, dokter keluar dari ruang UGD, di mana dokter memberitahu kalau Mama Caca tidak bisa diselamatkan. Artinya Mama Caca telah meninggal dunia. Beberapa menit setelah tiba di rumah sakit, sedangkan papanya masih bisa diselamatkan dan harus dipindah ke ruang ICU untuk dipantau lebih intensif.
Dokter malah bingung dengan apa yang terjadi pada kedua orang tua Caca kala itu. Tapi dokter akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan hidup Papa Caca. Caca, Cecil, dan Tante Lala, harusnya si Papa setor darah ayam untuk si sosok ini. Tapi sore itu lupa dan mengakibatkan sosok ini marah, merasa kalau tidak diperhatikan. Cuma bisa pasrah. Tangis Cecil memecah keheningan malam di rumah sakit. Terdengar sang nenek juga menangis dari telepon. Teleponnya langsung diambil Aldi sama Cecil. Caca buru-buru dipeluk sama Tante Lala. Di telepon kecil mendengar kalau neneknya berkata, "Kita selesaikan malam ini juga." Cecil yang gak paham mencoba halo-halo. Akan tetapi telepon tiba-tiba terputus. Sekitar jam setengah 12 malam. Nenek Caca bersama Papa Cecil datang ke rumah sakit dan mengurus rumah duka. Neneknya bilang kalau semuanya sudah beres dan katanya Papa Caca sudah baik-baik saja. Tapi neneknya terus-menerus minta maaf karena tidak bisa menyelamatkan nyawa Mama Caca. Caca juga tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Tidak lama kemudian, Dokter Aisu keluar untuk memberitahu kalau kondisi Papa Caca benar-benar sudah membaik. Terlebih luka-luka memarnya sudah hilang secara ajaib dengan sendirinya. Akhirnya Papa Caca dipindah ke kamar inap biasa dan sebagai keluarga pengurus pemakaman Mama Caca. Hancur hati Caca saat melihat tubuh mamanya berbaring di dalam peti jenazah. Rasanya masih susah terima, apalagi setelah siuman. Papanya malah terganggu secara mental. Caca gak bisa ngomong apa-apa saat menerima itu semua. Kesalahannya adalah si Papa telah mengundang iblis jahat dengan iming-iming darah. Apalagi kalau mamanya sedang mengurus keperluan Caca. Sosok boneka ini mengeluarkan gelagat aneh. Benar-benar kayak emosi manusia yang cemburu gitu. Cuman Papa mamanya tidak menganggap hal itu sebagai hal yang serius. Akan tetapi malah membuat Mama Caca meregang nyawa dan papanya menjadi kurang sehat secara mental. Semua yang sudah terjadi memang tidak bisa diputar kembali. Setidaknya kita juga sampai melakukan hal konyol yang sama karena berbahayanya. Thanks Caca sudah dijadiin bawain cerita ini. Sampai sekarang Papa Caca masih mendapatkan perawatan di salah satu RSJ terdekat dari rumah sang nenek. Sedangkan rumah Caca benar laku tapi dengan harga yang sangat murah sekali. Tapi keluarga Caca tetap menceritakan apa adanya kepada pihak pembeli dan mereka tetap tidak keberatan. Terus bonekanya kemana? Boneka itu akhirnya dibakar dan abunya ditaruh ke dalam guci. Sedangkan gucinya ditaruh di kelenteng kenalan nenek Caca, supaya aman dan tidak lagi menyesatkan manusia. Abu jenazah adik Caca sudah dilarungkan bersamaan dengan pelarungan abu jenazah mamanya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Caca. Salam untuk keluargamu ya. Oke, itu dia akhir dari kisah dari Spirit Doll yang berasal dari Caca, teman kita. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian.